Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbana ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana was sunnata wat ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dan kita akan memasuki tafsir daripada surat Asy-Syams, merujuk kepada tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tafsir surat daripada Wasyamsi wa duhaha. Surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan di kota Mekkah, atau lebih tepatnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Thamud bi taghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Surat ini terdiri dari 15 ayat, dan jika kita membaginya, surat ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu adalah yang berisi sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, yang besar. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian bagian yang kedua, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut untuk menunjukkan satu objek tertentu, satu objek khusus, yaitu adalah wa nafsi wa masawwaha, yaitu tentang jiwa manusia dan apa yang dilakukan, diperbuat oleh jiwa manusia tersebut. Lalu bagian yang ketiga yaitu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada kaum Tsamud atas tindakan mereka yang melampaui batas. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Duha dalam ayat ini yang dimaksudkan bukan sebatas waktu setelah matahari terbit hingga matahari tergelincir,
Namun yang dimaksudkan adalah cahaya daripada matahari tersebut. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi cahayanya di waktu pagi. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila bulan tersebut mengiringi matahari, menggantikan matahari. Matahari Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Sebaliknya bulan Allah takdirkan dia terbit di sore hari dan terbenam di pagi hari, menggantikan kedudukan matahari. Demikian pula Allah takdirkan bulan cahayanya mengikuti cahaya matahari. Kekuatan cahaya bulan tidak sekuat cahaya matahari. Ada yang mengatakan bahwasanya bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Dia hanya memantulkan cahaya matahari. Yang intinya cahaya bulan tidak seterang cahaya matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan jika bulan itu mengikuti matahari dia bersinar, maka rembulan pun juga ikut bersinar. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya, demi siang hari apabila atau di mana waktu siang ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan matahari. Matahari tidak pernah tampak di malam hari. Dia hanya tampak di siang hari saja. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya, menutupi matahari. Demi malam Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ini. Was-sama'i wa ma banaha. Lalu berikutnya Allah bersumpah dengan langit, demi langit dan demi apa yang membinanya atau demi pembinaannya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, dan ternyata di langit itu ada yang memakmurkannya. Ada makhluk yang tinggal di langit. Kalau orang kita mungkin memahaminya dengan kayangan. Ada penghuni kayangan. Meskipun bayangan sebagian manusia yang ada di kalangan kita tidak sebagaimana yang diinginkan oleh syariat. Penghuni langit itu bukan dewa dan juga dewi-dewi langit. Penghuni langit adalah para malaikat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pilihannya dari kalangan para malaikat. Dan para malaikat sendiri mereka bertingkat-tingkat, tidak sama rata. Ada yang memiliki tugas yang mulia, ada yang memiliki tugas memikul arsy, ada yang memiliki tugas membagi-bagi rizki, menyampaikan wahyu kepada para rasul, dan seterusnya. Mereka tidak pada satu level yang sama. Mereka bertingkat-tingkat. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan Allah pelihara langit. Dan Allah tempatkan makhluk-makhluknya di langit tersebut. Ada penghuninya. Langit tidak kosong. Langit tidak kosong. Ada penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas seluruh para makhluk, termasuk langit. Maka tatkala kita ditanya di manakah Allah, kita jawab Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh, di atas seluruh para makhluknya. Allah Maha tinggi. Jangan sampai terlintas dalam benak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam langit atau ada di dalam alam semesta. Allah Maha besar, Allah Maha agung. Alam semesta ini tidak cukup untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha tinggi daripada seluruh makhluknya, termasuk langit yang jumlahnya 7, termasuk makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan, yaitu arsy. Allah Maha besar dari itu semuanya.
Ini yang harus kita yakini. Ya, jangan pernah meyakini ya seakan-akan langit itu seperti kubah. Kemudian Allah berada di dalamnya. Tidak. Allah berada di atas langit, bahkan di atas arsy. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Allah ciptakan makhluk-makhluk yang menjadi penghuni langit. Ya, Allah ciptakan makhluk-makhluk penghuni langit. Dulu kalau tidak salah ada pernah yang menulis judul buku Sandiwara Langit. Memang langit pernah bersandiwara. Kalau yang dimaksudkan yang di langit adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah bersandiwara. Kalau yang dimaksudkan yang di langit adalah para malaikat, malaikat tidak pernah bersandiwara. Syadidun ghiladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat di antara sifat para malaikat adalah demikian. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sandiwara langit. Ya. Judulnya perlu diluruskan. Mungkin ingin mendatangkan ketertarikan, tapi justru malah tidak tepat. Was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Dan demi bumi serta penghamparannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bumi. Allah hamparkan bumi, Allah bentangkan bumi untuk makhluknya, untuk manusia dan makhluk-makhluk selainnya. Allah jadikan bumi ini hamparan. Ada bagiannya yang rata, ada bagiannya yang cekung, dan ada bagiannya yang menonjol. Allah ciptakan demikian itu supaya ada hikmah tertentu. Coba Pak Bu, kalau bumi itu semuanya rata, tidak ada banyu mili, airnya diam menggenang. Dengan hikmah Allah ciptakan bumi itu ada yang menonjol ke atas sehingga ada aliran air dari atas ke bawah. Sehingga ada daerah yang dingin, ada daerah yang panas. Orang yang pengen ngadem ke atas atau ke bawah? Ke atas. Orang yang pengen manas ke bawah. Namun demikian Allah hamparkan secara umum. Maksudnya bumi ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dijangkau oleh manusia. Sehingga bisa dijangkau oleh manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta apa yang dilakukan oleh jiwa tersebut. Demi jiwa dan demi penyempurnaan jiwa tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kefasikan dan jalan ketakwaan, jalan kefajiran dan jalan ketakwaan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang dilakukannya, yang dilakukan oleh jiwa manusia. Masing-masing orang memiliki jiwa, masing-masing orang memiliki nafsu, dan masing-masing jiwa yang dimiliki oleh orang tersebut Allah paparkan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka. Ini jalan kebaikan, ini jalan kesesatan. Ini jalan ketakwaan, ini jalan kedurhakaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada masing-masing jiwa. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah bagi orang yang mensucikan jiwanya. Beruntunglah bagi orang yang mensucikan jiwanya. Berarti dia mengikuti jalan ketakwaan. Dia mengikuti jalan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Berarti dia mengikuti jalan kefasikan, jalan kefajiran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kazzabat Samudu bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Wa taghwaha,
bitagwaha. Mereka mendustakan dengan perbuatan mereka yang melampaui batas. Bagaimana bentuknya? Ya, kaum Samud adalah kaum yang diutus di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Saleh. Kaum yang Allah utus di tengah-tengah mereka Nabi Saleh. Dan mereka melampaui batas. Bagaimana bentuknya? Di antaranya adalah idzim ba'atsa ashqaha. Tatkala itu bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ada salah satu tokoh mereka yang dia mengompori rakyat yang ada di kaum Samud tersebut. Dia adalah pembesarnya. Maka satu persatu ditawarkan, mau nggak kita melakukan ini, mau nggak kita melakukan ini. Semuanya ditawari, baik yang laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Semuanya diajak untuk sepakat melakukan satu hal yang melampaui batas. Idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka Rasul yang Allah perintahkan kepada mereka, yaitu Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah tersebut dan juga tempat minumnya. Jadi di antara bentuk tindakan mereka yang melampaui batas adalah mereka mengganggu unta yang seharusnya tidak boleh diganggu. Makanya disebutkan di sini naqatullah, ontanya Allah. Dan memang Allah punya onta? Tidak. Allah tidak memiliki onta secara khusus. Maksudnya adalah onta ini memang Allah kirim untuk ujian bagi mereka. Onta ini Allah kirim untuk ujian bagi mereka. Jadi onta tersebut tidak boleh diganggu. Apalagi sampai dibunuh. Bahkan tidak boleh diganggu tempat minumnya. Jadi di perkampungan kaum Samud itu ada beberapa mata air. Satu mata air khusus untuk onta yang memang dibiarkan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Di dalam Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, di dalam Islam ada istilahnya ritual tertentu yang melibatkan hewan. Sebagaimana yang kita lihat, kita saksikan, ya, di tengah-tengah orang Jawa ada ritual-ritual kesyirikan yang melibatkan hewan. Contohnya apa? Napa? Bangun rumah belah pitik. Ya, kalau nyembelih ayam untuk menjamu Pak tukangnya ya oke. Ya, tapi sebagian orang ketika meletakkan batu pertama sambil disembelihkan ayam. Ini ritual yang mengandung kesyirikan. Ya, ada unsur hewaninya, melibatkan hewan. Kemudian yang lainnya, ya, mau nikahan, kemudian menyembelih ayam tertentu dengan membaca mantra tertentu, ada. Kemudian juga seperti larung sesaji, sedekah, baik di gunung ataupun di laut. Kemudian musim panen, sebelum panen, ya, nyembelih hewan tertentu, ayam misalkan atau kambing, bahkan ketika orang meninggal disembelihkan hewan tertentu. Namun tujuannya bukan lillahi ta'ala, tapi untuk arwah-arwah. Ini adalah ritual yang ada kaitannya dengan hewan, namun syirik. Nah, di dalam Islam ada ritual-ritual yang merupakan ibadah dan melibatkan hewan. Di antaranya adalah ibadah kurban. Kita menyembelih kurban untuk siapa, Bapak Ibu? Untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Yang menjadi barometer itu bukan gedene hewan kurban, tapi bagaimana kita bertakarub, beribadah kepada Allah ketika menyembelih hewan kurban tersebut. Jadi nilai ibadahnya adalah ketika kita menyembelih.
Termasuk ritual ibadah yang berkaitan dengan hewan diantaranya adalah hadyu. Hadyu adalah hewan yang dipersembahkan untuk Allah dengan dihadiahkan untuk Baitullah Ka'bah. Contohnya misalkan kita tinggalnya di Jazirah Arab atau kita berangkat haji lah, nggak usah orang Arab. Kita berangkat dari tanah air. Setibanya kita di Madinah, kita akan melaksanakan prosesi haji dengan cara tamattu. Orang yang haji dengan tamattu, maka dia harus menyembelih satu hewan yang disebut dengan hadyu. Maka mungkin di antara kita ingin lebih. Saya ingin hadyu saya lebih dari satu hewan. Satu domba saja sudah cukup sebenarnya. Tapi ada kalanya kita ingin menyembelih lebih. Dan Nabi SAW tatkala beliau berhaji, beliau menyembelih 100 ekor unta hadyu. 100 niku sekedik napa kathah? Ya lumayan. Apalagi sendiri. Ya kita nggujer sapi 3 saja sampai asar kadang belum kelar, ya kan? Ini Nabi menyembelih 100 ekor unta hadyu. Apa tadi hadyu? Unta atau hewan yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiahkannya kepada Baitullah. Disembelihnya di mana? Di Mekah. Di tanah suci Mekah. Harus di dalam tanah suci Mekah, tidak boleh di luarnya. Nah, hadyu biasanya orang-orang Arab zaman dahulu, setelah Islam tentunya, mereka ketika melakukan atau ingin menjadikan hewan tertentu sebagai hadyu, mereka memberikan tanda tertentu. Dan ini dibahas dalam buku-buku fikih. Di antaranya kalau tidak salah dikalungi sendal, malah dikalungi sendal. Karena sebagai tanda yang dikenal di antara mereka. Kalau sudah ada tanda ini atau diwasem, dicap ya dengan cap tertentu. Kalau sudah ada tandanya, maka hewan ini nggak boleh diganggu. Kenapa? Karena hewan ini akan digiring menuju ke Mekah, ke Baitullah untuk disembelih di sana. Maksud saya apa? Maksud saya ada ritual-ritual ibadah di dalam Islam yang melibatkan hewan. Dan bentuknya hewan tersebut setelah diikrarkan bahwasanya hewan ini untuk lillahi ta'ala, ya, untuk dikorbankan atau dijadikan hadyu, maka tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu. Kalau tidak salah ada pengecualian kecuali kalau ingin digantikan dengan hewan yang lebih baik. Kalau tidak salah ada pengecualian semacam itu. Nah, ontanya kaum Samud itu juga seperti itu. Ontanya memang sudah diikrarkan lillahi ta'ala, tidak boleh diganggu. Ternyata kaum Samud pembesarnya dia mengajak, memprovokasi kaum Samud untuk menentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang jangan ganggu onta ini melalui lisan Nabi Saleh. Jangan ganggu onta ini, bahkan jangan ganggu tempat minumnya, mata air yang biasa digunakan minum oleh onta ini. Ternyata pembesar ini istilahnya minta tanda tangan satu persatu ke rakyatnya. Semuanya dimintai, baik yang laki-laki ataupun perempuan, bahkan anak-anak. Dan semuanya mensetujui. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Maka kaum Tsamud semuanya mendustakan larangan Rasul yang diperintahkan oleh Allah, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Fa'aqaruha. Lantas mereka sepakat menyembelih onta tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Kemudian Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Allah binasakan mereka disebabkan pendustaan tersebut, penentangan tersebut.
wala yakhafu 'uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan yang Allah lakukan tersebut. Allah tidak takut kepada siapapun. Allah binasakan, Allah akan ganti dengan orang-orang yang baik setelahnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita mencoba membaca dari apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ayat 1 hingga 6, wasyamsi wa duhaha. Beliau mengatakan, aqsama ta'ala bihadhil ayatil azimah ala nafsil muflihah wa ghairiha minan nufusil fajirah. Allah bersumpah dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah untuk menunjukkan bahwasanya ada di antara jiwa manusia yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi cahayanya di waktu pagi. Nuruha wa naf'uha sadir minha, demi matahari, ya, cahaya matahari serta manfaat yang dihasilkan dari cahaya matahari. Ya, coba Bapak Ibu, kita 1 minggu mendung. Bingung napa mboten? Bingung. 1 minggu udan ora leren. Sampun nate napa dereng? Seminggu belum udan mboten terang belas. Sampun nate napa dereng dalam beberapa hari terakhir ini? Dereng nggih? Ya. Mungkin bulan ini Januari hujan sehari-hari. Ya. 3 hari saja mendung, 3 hari saja hujan berturut-turut banjir. Kita yang punya anak kecil misalkan bingung jemuran nggak kering. Manfaat dari cahaya matahari sangat kita butuhkan. Alhamdulillah kita tinggal di negara yang hanya memiliki 2 musim. Kalau nggak musim kemarau ya musim hujan. Coba Pak Bu bayangkan kalau kita tinggal di bagian utara bumi. Ini bulan Desember, Januari nggak ada matahari. Betul. Kemarin diberitakan di negeri mana itu, di negara mana matahari telah terbenam sampai tanggal 22 Januari. Berarti napa? Blas mboten bakal kepanggih kali matahari. Srengenge ini hilang. Bingung. Cuman mereka sudah terbiasa, sudah menjadi tabiat mereka. Dan repot ketika kita tinggal di negara-negara yang 4 musim atau lebih, repot. Pakaiannya harus, kalau musim dingin, dinginnya pol-polan, harus tebel. Kalau musim panas, panasnya juga pol-polan. Repot. Alhamdulillah kita tinggal di negara yang nyaman. Musim hujan, musim kemarau, bajunya sama nggak ada masalah. Bajunya sama nggak ada masalah. Maksud saya apa? Maksud saya matahari memiliki cahaya yang manfaatnya luar biasa. Coba kita nggak ada matahari, siang malam kita menggunakan lampu, habis biaya untuk bayar listrik, habis banyak. Belum pemanasnya, belum ininya, itunya. Kemudian tumbuhan di musim dingin seperti bagian utara saat ini, bagian utara bumi saat ini, mereka tidak memiliki tumbuhan yang bisa dipanen. Karena kalau musim dingin datang, tumbuhan-tumbuhan akan menggugurkan daunnya, kemudian tidak ada yang berbuah. Akhirnya apa? Mereka sebelum datang musim dingin harus menyetop makanan. Oke, zaman sekarang alhamdulillah ada freezer, ada apa segala macam. Coba bayangkan zaman dahulu. Betapa repotnya kehidupan nenek moyang mereka. Harus mempersiapkan makanan untuk musim dingin. Alhamdulillah Allah tidak timpakan hal tersebut kepada kita. Matahari memiliki cahaya dan memiliki manfaat dari cahaya tersebut. Wal qamari idza talaha tabi'aha fil manazili wan nur. Bulan mengikuti matahari dalam hal kedudukan matahari,
menggantikan kedudukan bulan menggantikan matahari dan juga cahayanya. Wan nahari idza jallaha ay jalla ma ala wajhil ardi wa awdahahu. Waktu siang dia menampakkan apa saja yang ada di atas muka bumi. Ya, kalau malam kita bingung jalan, kalau gelap nggak ada penerangan sama sekali, ya kita meraba-raba. Pandangan mata kita terbatas. Pandangan mata kita terbatas. Ya, gelap sedikit sudah nggak bisa lihat. Dan subhanallah dulu, ya zaman dulu kita mungkin terbiasa dengan keadaan gelap. Ya mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu, ketika lampu tidak seterang sekarang, kalau kita jalan malam hari naik sepeda misalkan di tengah sawah, kanan kiri sawah, biasa. Dan kita bisa melihat dengan bantuan cahaya bulan. Namun sekarang ketika cahaya lampu semakin terang, penglihatan kita pun akhirnya berkurang. Kemampuan kita dalam melihat berkurang. Dan di waktu siang Allah Subhanahu wa taala tampakkan semuanya. Ya kalau malam tidak jelas, kalau siang Allah tampakkan semuanya. Wal laili idza yakshaha ay yaksha wajhal ard. Demi malam ketika menutupi muka bumi. Fayakunu ma 'alaiha muzliman. Sehingga apa yang ada di atas muka bumi menjadi gelap. Fata'aqubudz zulmati wad-diya'i wasyamsi wal qamari ala hadzal alam bintizamin wa itqanin wa qiyamin lima salihil ibadi akbaru dalilin ala annallaha bikulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir. Kata penulis, ketika Allah Subhanahu wa taala menggulirkan antara siang dan malam, gelap dan terang dengan secara teratur, maka ini akan mendatangkan maslahat bagi para hamba. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya subhanallah Bapak Ibu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita siang terus, gak pernah ada malamnya, kira-kira kapan kita akan beristirahat? Ya kan ada waktu untuk istirahat. Kenapa? Siang terus. Ya di sebagian tempat yang kalau musim panas siangnya sangat panjang, luar biasa. Ya, luar biasa malamnya hanya sekejap saja. Ada sebagian tempat yang semacam itu. Nanti kalau datang musim dingin, malamnya panjang, siangnya hanya sebentar saja. Maka Allah Subhanahu wa taala atur, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Dan semuanya untuk maslahat para hambanya. Semuanya ada manfaat untuk para hamba. Dan ini semua menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Alim, Maha mengetahui, dan Allah Qadir, Maha mampu. Allah Maha mampu. Ya boleh jadi suatu saat Allah berkehendak negara kita ini yang awalnya di garis edarnya matahari dibalik. Kita diletakkan di bagian utara, ya, kemudian kita menjumpai musim yang ekstrim, sedangkan mereka sebaliknya mendapatkan musim yang seperti kita rasakan saat ini. Ya sangat mungkin. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Wa annahul ma'budu wahdahu. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala al-ma'bud, Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Allazi kullu ma'budin siwahu batil. Yang mana seluruh Tuhan yang diibadahi selain Allah adalah Tuhan yang batil. Kira-kira dari mana sisi kebatilan Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita katakan selain Allah peribadahannya adalah batil? Karena selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun disebut Tuhan, meskipun disebut juru penyelamat, meskipun disebut dengan sebutan apapun,
selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menciptakan, tidak mampu untuk mengatur alam semesta. Siapa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan? Tidak ada. Bahkan mereka yang menyembah Tuhan selain Allah meyakini bahwasanya yang sedang dia sembah itu tidak menciptakan. Orang-orang yang mengagungkan, menyembah Isa alaihissalam, mereka sendiri tidak yakin bahwasanya Nabi Isa itu bisa menciptakan. Dan mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak yang diciptakan. Maka ibadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah ibadah yang batil. Tuhan-Tuhan yang disembah, yang diagungkan selain Allah adalah Tuhan yang batil, apapun bentuk dan wujudnya. Sekalipun dia adalah seorang nabi, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa, sekalipun dia adalah orang soleh, adalah wali, adalah aulia, maka peribadahan tersebut adalah peribadahan yang batil. Kenapa? Karena mereka semua tidak memiliki andil dalam menciptakan alam semesta, dalam mengatur. Nah, akhirnya datang pemikiran yang dibuat-buat dan diada-adakan. Bagaimana pemikirannya? Lo wali fulan, beliau ini adalah aulia Allah, walinya Allah. Beliau ini bisa mendatangkan ini, itu, dan seterusnya. Meskipun beliau sudah meninggal. Akhirnya diada-ada. Bahkan sampai pada titik wali ini, aulia ini adalah pemegang kunci surga. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk surga kecuali harus melalui wali ini, aulia ini. Nah, terus Kanjeng Nabi di mana? Kanjeng Nabi SAW saja tidak megang kunci surga. Hadisnya jelas. Nabi SAW memohon untuk dibukakan pintu surga. Oleh penjaga surga ditanya, siapa? Muhammad. Kemudian jawaban penjaga surga ini, bika umirtu, untuk mulah saya diperintahkan. Untuk apa? Untuk membukakan pintu surga. Ketika mereka sudah kepepet bahwasanya Tuhan yang diibadahi, yang diagungkan selain Allah tidak bisa menciptakan, memberikan manfaat, mengatur, maka akhirnya mereka membuat pemikiran-pemikiran yang diada-adakan. Loh tidak, ini wali ini adalah wali yang bisa mendatangkan ini, itu, dan seterusnya. Wali ini yang megang kunci surga, izin untuk masuk surga. Wallahul musta'an ya. Ini terlalu berlebihan. Apa tujuan mereka? Untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Untuk menjauhkan manusia dari ketergantungan kepada Allah semata. Kalau manusia hanya bergantung kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah, tidak melalui perantara, maka orang-orang ini, oknum-oknum ini tidak akan dapat apa-apa. Ujung-ujungnya demi apa? Demi cuan, demi fulus. Ya, dibisniskan, menjual agama. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi sampai mana? Sampai lupa kita. Wa naul ma'budu, na'am. Was sama'i wa ma banaha. Demi langit dan demi pembinaannya. Yahtamilu annama mausulah fayakunul iksamu bis sama'i wa baniha. Dalam ayat ini boleh jadi yang dimaksudkan sumpah dalam ayat ini adalah wassama, demi langit, dan demi Tuhan yang membina atau membangun langit tersebut. Wahwa Allahu Ta'ala, dan yang membangun langit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membangun langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa ma massana min lughub,
Kemudian Allah katakan, kami tidak tertimpa rasa letih, rasa lelah. Karena tatkala orang-orang Yahudi mendengar bahwasanya Allah membangun langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, mereka mengatakan iya, dalam 6 masa, 6 hari, dan di hari ketujuh Allah istirahat. Sinten? Orang-orang Yahudi. Orang-orang yang sebenarnya cerdas, tapi terlalu berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan bantahan, wa ma massana min lughub, dan kami tidak tertimpa rasa letih pun. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kenapa enggak 7 masa? Kenapa enggak 3 masa? Terserah Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini diuji keimanan manusia, termasuk keimanan orang-orang Yahudi. Ketika Allah ciptakan dalam 6 hari, dalam 6 masa, maka keimanan mereka teruji. Ternyata di hari yang ketujuh Allah capek sehingga Allah istirahat. Kaum muslimin tidak seperti itu. Kaum muslimin mengatakan terserah Allah, Allah mau ciptakan dalam 2 hari pun jadi. Tapi Allah katakan dalam 6 masa untuk hikmah yang Allah sembunyikan yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Wa yahtamilu annaha masdariyah fa yakunul iksamu bis sama'i wa bunyanaha allazi huwa ghayatu ma yuqaddaru minal ihkami wal itqani wal ihsan. Dan boleh jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah langit itu sendiri dan apa yang Allah bangun di dalamnya. Di mana makhluk-makhluk yang ada di dalam langit merupakan makhluk-makhluk yang teratur dan rapi, ihsan. Semuanya Allah letakkan sesuai dengan porsinya. Wa nahwu hadza qauluhu wal ardi wa ma tahaha ay maddaha wa wassa'aha. Dan yang semisal dengan ayat ini adalah demi bumi dan apa yang Allah bentangkan, Allah hamparkan dan Allah luaskan. Fatamakkanal khalqu hina idzin, sehingga makhluk seluruhnya bisa mampu menjangkau bumi, minal intifa'i biha bijami'i aujuhil intifa'. Makhluk bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan manfaat dari bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, barangkali ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.